Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, karunia serta nikmatnya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu untuk episode kali ini di podcast bersama Yamaha Jabar. Let's gear up, don't give up. Bersama saya Buni Asfian. Tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastinya sebelum kita nanti ngobrol bersama gurunda kita Ustadz Hanan Attaqi, ini Buni mau ngasih tahu seputar slogan Let's gear up, don't give up. Di mana ini Yamaha ngajak generasi muda seperti kita untuk nggak mudah menyerah dalam kondisi apapun dan selalu tetap semangat dan berani menghadapi setiap tantangan dalam rutinitas sehari-hari bersama Yamaha Gear 125 yang siap menjadi partner terbaik dan dapat diandalkan. Tadi Buni udah nyobain performa dari Yamaha Gear 125 ini sangat-sangat keren banget. Dan juga kalau misalnya ngomongin soal gear, ternyata ini gear tuh ada singkatannya teman-teman ya. Gear yang pertama adalah ini G-nya, GE-nya adalah generasi desain terbaru. Ini kalau bisa melihat dengan bodinya, desain tangguh dan sportinya ini sangat-sangat luar biasa juga. Dan juga untuk A-nya, ini adalah atur sendiri bawaanmu. Ini kalau tadi Buni udah cobain, ini memang keren banget sih. Dengan aksesoris yang ada di rak depan, ini kapasitasnya gede banget. Terus juga ini pijakan kaki yang nyaman banget. Ini bisa selain di depan, bisa di pinggir juga ya. Wah keren banget Yamaha Gear 125. Dan juga ini untuk dek kaki yang fleksibel dan pastinya ada pijakan kaki untuk anak-anak ya. Dan juga ada double hook ya, dimana ini buat teman-teman bisa membawa yang namanya belanjaan yang banyak, bawaan yang banyak bisa digantungkan di double hook ini. Dan juga yang terakhir ini R-nya adalah rasakan gaya hidup aktif bersama Yamaha Gear 125. Ini pastinya teman-teman ini harus tahu juga bahwa Yamaha Gear 125 ini dilengkapi dengan mesin Blue Core 125cc dengan SMG ya. Dan juga ini ada yang paling keren, ada fitur yang canggih banget, ada Answer Back System, dimana kalau misalnya kita nih bisa atau nggak mau cari motor kita di parkiran, tinggal nyalakan saja fitur ini, langsung bakal nyala, bakal bunyi dengan lampu hazardnya ya. Jadi kita bisa dengan mudah menemukan motor yang kita parkir. Dan juga ada stop and start system, di mana ini motor akan berhenti secara otomatis selama 5 detik dan akan otomatis juga ini akan menyala jika kita menekan atau menyalakan gasnya. Dan ini juga dilengkapi dengan ban tubeless dan juga tapak lebar, desain bodinya ramping dengan ada fitur yang canggih yaitu electric power socket. Jadi kita bisa ngecas handphone atau gadget kita di motor kita. Dan juga ada lampu LED dan juga hazard. Dan yang terakhir ada side stand switch ya. Jadi ini motor nggak akan bisa nyala kalau misalnya masih dalam keadaan distandarkan. Oke, itu dia seputaran tentang Yamaha Gear 125 yang tadi udah Buni cobain. Dan tadi juga kebetulan bertemu sama Ustadz Hanan Attaqi yang lagi nyobain Yamaha Gear 125. Betul. Kita akan langsung sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya dan Kak Buni. Tadi gimana Ustadz nyobain Yamaha Gear 125 ya? Ternyata nyaman banget ya. Seru ya? Biasa seru. Jadi bisa dipakai buat ngabuburit nih. Nah, dalam betul. buka puasa sambil bareng dengan keluarga. Nah, buat kamu juga nih, jangan lupa sebelum nanti kita bertemu dan juga ngobrol bareng sama Ustadz Hanan Attaqi, ini coba dong sharing sama kita Let's Gear Up versi kamunya apa. Jadi kamu harus tonton video ini sampai selesai dan juga ceritakan momen Let's Gear Up-nya kamu, Let's Gear Up Don't Give Up-nya kamu ya. Dan juga nanti bisa langsung aja komen juga di feed Instagram @yamaha.jabar untuk memenangkan total hadiahnya ada 1 juta rupiah. Kita langsung kembali lagi. Ustadz Hanan Attaqi, Masya Allah. Masya Allah, ketemu lagi setelah 1 tahun ya Kak Buni ya. Betul Ustadz, ini antara saya mau bahagia tapi juga sedih karena
kita ketemu Ramadan tapi masih dalam kondisi pandemi nih, Stan. Betul. Tapi mudah-mudahan tahun ini lebih baik. Udah Amin. mulai bisa taraweh walaupun dengan protokol kesehatan. Betul sekali. Tapi sebelumnya ya maaf Ustadz ya, ini kayaknya mau banyak nanya nih sama Gak Ustadz apa-apa. ya. Mau banyak curhat nih ya sama Ustadz Kayaknya ya. udah dikumpulin selama Bener. 1 tahun ya. Bener sekali. Apalagi dengan tema kita podcast ini dengan Yama Jabar, yaitu Let's Gear Up, Don't Give Up. Ini sangat related banget dengan kondisi kita yang mungkin tidak mudah banget, Stan. Ya, ini slogan keren banget sih menurut saya. Jadi Let's Gear Up itu sebuah motivasi ya. Betul. Buat kita supaya lebih tegar, supaya lebih tangguh dalam menghadapi hidup. Bukan hanya dalam kondisi pandemi sebetulnya Kak Buni, tetapi dalam kehidupan kita seutuhnya memang kita harusnya Let's Gear Up terus. Nah, bener banget, Ustadz. Tapi sebelumnya nih, ya maaf Ustadz ya. Ini aku benar-benar mau nanya sama Ustadz ini ya. Kenapa kita tuh diberi ujian sama Allah? Mungkin yang sesuatu yang nggak mengenakan gitu, maksudnya kayak adanya pandemi lah kalau secara global ya. Secara umumnya ada pandemi lah. Mungkin ada beberapa bencana atau apa gitu. Terus mungkin juga secara personal pribadi mungkin kita tiap-tiap orang diberikan ujian yang berbeda-beda atau musibah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya kenapa ya Ustadz ya? Ya, jadi teman-teman semuanya dan Kak Buni juga seringkali kita tuh kayak pengen protes gitu terhadap satu kondisi yang kita nggak nyaman. Jadi kita secara manusiawi itu kayak pengen protes, kayak pengen komplain, kayak pengen mengeluh. Jadi kita pengennya hidup kita tuh semuanya baik, semuanya seperti yang kita harapin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian nggak tahu. Nah, di sini tuh Allah pengen ngajarin kepada kita tuh untuk supaya jangan hanya melihat sesuatu dari kacamata kita, tapi lihat juga dari kacamata iman, dari kacamata hikmah. Bahwa nggak semua yang kita anggap buruk itu ternyata sesuatu yang merugikan kita, Kak Buni. Nggak semua yang kita anggap sesuatu yang nggak nyaman itu berarti sesuatu yang nggak baik buat kita. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi saya jadi teringat nih Kak Buni dengan cerita salah satu teman saya yang pernah dulu tahun 98 dia tuh kena PHK gara-gara krisis moneter di Indonesia. Dan waktu itu kan heboh banget juga ya. Betul. Dia pikir gara-gara dia di PHK dia tuh kayaknya udah nggak ada harapan. Dia tuh udah jadi kayak udah berakhir gitu hidupnya ya. Hidupnya kayak udah nggak ada kebaikan apa-apa, udah berakhir. Tapi akhirnya setelah dia renungkan, dia jadi berpikir lebih objektif lagi bahwa nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala ngasih kita ujian yang kita nggak mampu. Akhirnya dia mencoba untuk let's get up. Dia pengen coba untuk bangkit. Akhirnya setelah dia coba bangkit, dia bikin beberapa usaha, dan ternyata dia justru menjadi pengusaha sukses setelah di PHK gara-gara krisis moneter. Setelah dia jadi pengusaha sukses, dia malah berpikir untung saya dulu di PHK gara-gara krisis moneter. Jadi nggak semua yang kita anggap sesuatu yang buruk itu berarti nggak baik buat kita. Bisa jadi yang kita nggak suka itu ternyata itulah kebaikan buat kita, dan Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Termasuk pandemi. Banyak banget orang yang gara-gara pandemi ini punya usaha baru. Banyak banget orang yang gara-gara pandemi ini malah jadi punya waktu lebih kepada dengan keluarga gitu kan. Dan masih banyak lah hikmah-hikmah yang lain, walaupun ujiannya juga pastinya ada. Cuman kita jangan hanya melihat dari satu sisi, sehingga kita menjadi orang yang gampang untuk give up. Padahal harusnya kita selalu give up. Nah, ini masalahnya nih Stad ya. Ujian itu kan memang buat setiap orang berbeda-beda ya. Betul. Ada yang mungkin buat orang yang satu berat, buat yang satu lagi mungkin ringan. Ada yang diuji juga dengan masalah harta mungkin, kesehatan, atau mungkin diuji dengan masalah finansial dan lain sebagainya. Nah Ustadz, ini bagaimana caranya kita menghadapi ujian tersebut? Mungkin kita tahu nih, mungkin ini adalah yang tadi kita harus mencari hikmah. Mungkin ada yang terbaik nanti di akhirnya. Cuman kan kadang-kadang kalau kita sedang menghadapi langsung ujiannya itu kadang-kadang Masya Allah Ustadz, Subhanallah, berat banget. Kadang-kadang mau udah nyerah deh gitu. Betul. Udah
give up aja gitu. Ini bagaimana Ustaz? Ya, karena sesungguhnya Allah itu tahu batas kemampuan kita. Allah tuh nggak pernah ngasih kita ujian yang melampaui batas kemampuan kita, tuh nggak pernah. Hanya saja kita terlalu membatasi diri. Saya udah nggak mampu. Ini kayaknya di luar kemampuan saya. Ini kayaknya terlalu berat. Ini kayaknya nggak ada harapan. Kita yang sebetulnya membuat mental block. Kita sendiri yang membuat sebuah mantra untuk melemahkan diri kita sendiri. Padahal Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian tidak tahu. Sehingga kalau Allah ngasih kita ujian, kita harus percaya bahwa kita tuh mampu. Karena Allah memilihkan ujian itu untuk kita setelah Allah tahu bahwa kita memang punya kemampuan menghadapi ujian tersebut. Ibaratnya kayak seorang ayah nih, atau seorang ibu ngasih beban ke anaknya. Jadi ada 2 anak, yang satu si kakak, yang satu si adik. Terus belanja nih di pasar. Pas pulang masing-masing kan bawa tentengan. Betul, gitu kan. Belanjaan gitu, kayak di mall atau di pasar atau di warung. Untuk ngelatih si anak itu biasanya ayah atau ibu ngasih beban nih. Oh, kakak bawain ini, si adik bawain ini, paling dikasihnya beda-beda kan. Karena ayahnya lebih tahu kemampuan anaknya. Mungkin anaknya akan ngeluh di awal, aduh berat banget, aduh nggak sanggup, aduh nggak ini dan segala macam. Tapi ayahnya akan membiarkan untuk melatih anak ini supaya lebih tangguh ke depannya. Makanya kita harus percaya kalau ayah aja tahu banget kemampuan anaknya, ibu tahu banget kemampuan anaknya, apalagi Allah. Allah lebih tahu kemampuan hambanya. Sehingga ketika Allah ngasih kita beban belanjaan dalam tanda petik, itu Allah lagi pengen ngelatih ketangguhan kita. Wah, Masya Allah ya, luar biasa. Mungkin ini memang kita harus bersabar. Kata-kata mungkin yang simpel diucapkan, yang mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya ya kita harus effort Ustadz ya. Harus semangat. Mungkin ada beberapa motivasi yang akhirnya mungkin Ustadz bisa sharing ke kita bahwa sebenarnya sabar itu meskipun kita harus bersusah-susah, harus bersedih-sedih, harus kayak kasarnya bersimbah darah, tapi ternyata sabar itu sesuatu hal yang sangat luar biasa Ustadz. Ya, karena salah satu di antara ciri orang yang beriman itu adalah orang yang sabar. Nggak disebut orang yang beriman kalau dia nggak sabar. Jadi sabar dan iman itu bisa dibilang tau aman, kembar. Jadi nggak bisa dipisahin. Kalau misalnya dia mengaku beriman tapi dia mengeluh, dia berputus asa, maka imannya bermasalah. Sebaliknya ketika dia pengen bersabar tapi dia tidak punya kekuatan iman kepada Allah, maka sabarnya juga nggak akan kuat. Nah, di sini kita pengen belajar dalam konteks orang yang beriman, sabar itu seberapa istimewa sih? Kenapa orang yang sabar itu identik dengan orang yang beriman? Artinya, sebagaimana orang yang beriman itu lebih istimewa di antara orang-orang yang tidak beriman, maka seperti itulah keistimewaan orang yang sabar di antara orang-orang yang tidak sabar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu kalimat yang sangat penting banget tentang bab sabar. Kata Allah, "Wa basyiris sabirin." Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu ternyata dikasih berita gembira. Orang yang sabar itu ternyata bukan penderitaan. Sabar itu ternyata bukan beban, tetapi sebuah kegembiraan. Kalau kita tahu keistimewaan yang ada di balik kesabaran. Jadi seolah-olah sabar kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan jaza dan balasan yang ada di sisi Allah. Satu, kata para ulama, sabar itu adalah ibadah. Jadi artinya ketika kita dapat musibah, dapat ujian, kita bertahan aja, kita nggak mengeluh aja, kita ridho, kita menerima ketentuan Allah dengan ujian itu adalah ibadah. Jadi orang yang bersabar dalam masa ujian itu seperti orang yang sholat, zikir, membaca Al-Quran. Kebayang nggak teman-teman kalau misalnya kita diuji 1 hari, lalu kita bersabar, itu nilainya seperti orang yang beribadah 1 hari penuh. Ketika kita diuji 1 minggu, berarti dia beribadah 1 pekan. Ketika diuji 1 bulan, 1 tahun, berarti dia seperti orang yang sholat tanpa henti selama 1 tahun, zikir tanpa henti selama 1 tahun. Walaupun sebetulnya dia nggak beribadah ritual terlalu banyak sih, dia cuma melakukan yang wajib aja, tetap dianggap seperti orang yang beribadah. Ini saking istimewanya sabar. Makanya Allah bilang wabasyiris sabirin. Itu satu, ketika kita sedang sabar. Kedua, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar. Ternyata berita gembira lain di balik sabar itu adalah pertolongan Allah. Allah berjanji akan menolong orang yang sabar. Itu janji Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad, enggak pernah ingkar janji. Sehingga kalau misalnya kita dapat ujian kan macam-macam ya, betul, ya. Betul, ada yang ujiannya fisik, mungkin capek,
capek mencari nafkah, capek dalam bekerja. Ada ujian harta. Ujian harta itu kayak pekerjaan, kemudian kayak ada hutang, ada apa masalah finansial lah ya. Ada juga yang paling berat itu ujian perasaan. Zulzilu, diguncang. Allah ketika mengatakan tentang fisik dan harta, Allah bilang cuman kesusahan. Tapi begitu masalah perasaan, Allah bahasakan dengan zulzilu, diguncang. Artinya ujian perasaan ini membuat orang terguncang banget. Rasa iri, dengki, sakit hati dan seterusnya, kecewa dan seterusnya. Nah, ini adalah ujian perasaan. Nah, ketika kita diuji kayak gitu, kalau kita pengen benar-benar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti syaratnya cuma satu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Gak mungkin orang yang sabar itu diabaikan dan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Ini ya maaf Ustadz ya. Ini ya maaf lagi nih. Kadang-kadang saya pribadi ya Ustadz ya, mungkin teman-teman juga sama kayak saya nih pengalamannya. Sabar sih Ustadz, cuman kayak gini, sabar, misalnya gitu ya, kayak di jalan gitu kayak sabar gitu kan, sabar itu, tapi ngomel gitu ya. Tapi ngomel, tapi mungkin kita sabar tapi akhirnya ngelakson keras banget gitu kan. Itu bagaimana Ustadz? Apakah itu termasuk sabar atau memang sabar itu harus diaplikasikan dalam bentuk perbuatan juga, nggak hanya di hati gitu Ustadz? Ya, karena slogan kita itu Let's Gear Up. Yes. Nah, jadi bersama Yamaha nih, kita pengen membiasakan akhlak dalam berkendara. Akhlak di jalan nih, supaya kita lebih sabar, apalagi di bulan Ramadan, pas lagi ngabuburit bareng keluarga atau pas pulang kerja kan macet tuh biasanya bulan puasa kan. Naik motor, terus kita kayak ngerasa kayak pengen cepet-cepet sampai ke rumah. Nah, disinilah kita belajar sabar. Kata para ulama, diambil dari hadis sih, as-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu ada ketika ada guncangan. Jadi kalau lagi duduk kayak gini nih ngebahas sabar enak. Kalau lagi di rumah udah kenyang ngebahas sabar gampang. Tapi sabar itu bukan di situ. Jadi orang yang paling sabar itu bukan orang yang paling banyak hafal dalil. Orang yang paling sabar itu bukan orang yang duduk di dalam majelis ilmu ngebahas bab sabar. Orang yang paling sabar itu ketika ada guncangan, ketika ada masalah, dan saat terjadi, bukan setelahnya. Kalau udah lewat sehari 2 hari ya sabarnya delay. Itu bukan sabar, itu sadar. Sadar. Jadi kalau sabar itu pas kejadian. Kalau besoknya baru ya udahlah saya terima aja, itu namanya sadar. Bukan sabar. Makanya kata Nabi, as-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu di awal kejadian. Jadi pas kita lagi di jalan nih, yuk kita coba jadikan Let's Gear Up itu sebagai spirit kita. Wah, saya harus bisa nih, saya harus tangguh nih, saya harus mampu nih. Apalagi dengan kendaraan yang udah nyaman, harusnya lebih sabar dong. Nggak gampang mengeluh, nggak gampang. Jangan dipakai klakson itu sebagai hobi gitu kan. Jangan sampai kita kayak mengganggu orang juga di jalan. Saking cepatnya kita berjalan, kadang-kadang kita nggak merhatiin ada genangan air sampai mengotori pakaian orang lain atau apapun itu. Nah, di situ kita belajar sabar yang sebenarnya. Jadi ilmu sabar itu bukan di taklim. Ilmu sabar itu ketika kita di luar rumah, di jalan menghadapi ujian. Berarti bisa dibilang kalau sabar itu adalah respon spontan kita Ustaz. Betul. Berarti harus dilatih ya. Betul. Karena kalau kita nggak terbiasa dengan respon yang misalnya kalau kita kaget kan ada yang bilang istighfar, ada yang latah, ada yang nyebut nama mantan. Aduh, jangan sampai. Bahaya ya. Atau mungkin yang kasarnya mungkin nama binatang ya lain sebagainya itu nauzubillah min dzalik. Itu berarti ada suatu rangkaian spontan yang terdapat dalam diri kita. Berarti itu bisa dilatih dong Ustaz. Harusnya bisa dilatih. Kalau kita membiasakan membasahi lisan kita dengan nama Allah, harusnya saat spontan, kaget atau apapun kita terbiasa mengatakan nama-nama Allah. Masya Allah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Itu tuh harus jadi habit kita. Dan memang perlu dilatih. Dan Ramadan kesempatan yang paling bagus untuk melatih itu. Nah, mungkin meskipun contohnya ya kayak astagfirullahalazim. Nadanya gitu ya. Nadanya mungkin kayak sedikit tinggi, tapi kita mengeluarkan kata-kata yang berfaedah itu ya lumayan lah Ustaz ya. Maaf ya. Betul, nggak ada yang sekaligus. Bertahap. Ada sunnatut tadarruj, ada tahapan. Mungkin kalau kita nggak memulai Ramadan kapan lagi? Karena di bulan-bulan yang lain semangat kita nggak kayak di Ramadan. Harusnya Ramadan itu jadi kayak madrasah buat kita supaya melatih banyak kebiasaan baik, termasuk
spontanitas kita ketika diuji dengan satu masalah. Ini waktu yang tepat banget di Ramadan kali ini kita berlatih untuk sabar ya. Betul. Biar kayak respon spontan kita juga akhirnya memang keluarlah kesabaran itu, Ustaz ya. Betul. Ya maaf Ustaz, ini nanya lagi nggak apa-apa. Ini Ustaz, kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah ujian lagi, musibah, ini ada hubungannya nggak Ustaz sama dosa-dosa kita yang udah kita lakukan gitu? Misalnya kita berbuat zalim sama orang, belum minta maaf, atau mungkin kita menyinggung hati orang, akhirnya mungkin Allah ngasih ke kita ujian lah yang berat, atau mungkin musibah, atau bagaimana Ustaz hubungannya? Jadi ada hadis Kak Buni yang berbunyi idza kasurat dzunubul abdi, kalau seorang hamba itu banyak dosa, maka walam yakun lahu min amalin liyukaffiraha, dan dia nggak punya amal soleh untuk menghapuskan dosa-dosa itu, fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha, maka Allah akan menguji dia dengan kesedihan untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Ini artinya salah satu penyebab kita diuji, penyebab kita sedih, penyebab kita kecewa, penyebab kita nggak nyaman, penyebab kita dapat musibah itu salah satunya adalah kasurat dzunub, banyaknya dosa, walam yakun min amalin liyukaffiraha, dia nggak punya amal untuk menghapus dosa itu, baik dosa kepada Allah misalnya kayak ninggalin sholat atau bermaksiat, atau dosa kepada manusia mulai dari durhaka kepada orang tua, atau kufur iyal itu istri yang durhaka kepada suami, atau suami yang zalim kepada istri, orang tua yang zalim kepada anak. Kadang-kadang kita nggak sadar tetangga menzolimi tetangga, nggak sadar kita ngomongin orang di sosmed, nggak sadar kita bikin orang nggak nyaman dengan komen, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan kepada manusia. Itu tuh semua akan bisa mendatangkan ujian dan musibah dalam kehidupan kita. Sehingga satu-satunya cara itu adalah dengan istighfar kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Gimana kalau misalnya manusianya kita nggak kenal, kita komen di akun orang, betul, gitu. San. Terus orangnya juga udah kemana misalnya, kita pernah replay komen seseorang terus jadi perdebatan sampai akhirnya dia nggak nyaman, kemudian dia unfollow, dia blok segala macam. Gimana cara minta maafnya? Kalau kita masih kenal dengan orangnya, minta maaf langsung. Tapi kalau kita nggak kenal dengan orangnya, maka cara menebusnya adalah dengan berbuat baik kepada orang lain, seolah-olah kita berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi kayak misalnya saya pernah menyakiti seseorang, pembantu di rumah atau teman lama yang saya udah nggak tahu lagi alamatnya, nggak bisa dihubungin. Gimana cara saya minta maaf sama dia? Caranya saya berbuat baik kepada orang lain dengan diniatkan seolah-olah saya lagi berbuat baik kepada orang itu. Tapi kalau ada orang yang keluarganya, lebih diutamakan kita memilih berbuat baik ke keluarganya atau orang-orang terdekat dengan dia. Jadi harus minta maaf dan minta ampun, baru musibah itu akan dicabut oleh Allah dari kehidupan kita. Tuh ya, buat teman-teman semuanya ini menjadi pencerahan, pastinya menjadi motivasi juga buat kita. Siapa tahu mungkin kita pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain ya. Ustadz, ini sesuai dengan tema kita nih, Let's Gear Up, Don't Give Up. Ini mungkin ada semacam motivasi buat kita, buat teman-teman juga ini, agar Ramadan kali ini gitu bisa lebih semangat, bisa nggak gampang nyerah, bisa juga lebih sabar lagi. Itu ada tips, trik, ada motivasi tersendiri nggak dari Ustadz? Ya, Nabi Yakub alaihissalam pernah menasihati putra-putra beliau ketika dulu mereka pergi ke Mesir. Jadi mereka dari Palestina atau dari daerah Syam pergi ke Mesir untuk mencari Yusuf dan untuk mendapatkan makanan di tengah musim paceklik. Nah, apa nasihat dari Nabi Yakub kepada putra-putranya? Kata Nabi Yakub, la ta'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi let's gear up, don't give up itu kalau kita terjemahin dalam bahasa agama adalah jangan berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang beriman itu nggak mungkin give up. Orang yang beriman itu selalu gear up. Kenapa dia selalu gear up? Dia mencoba untuk fight, dia mencoba untuk survive, dia mencoba untuk menghadapi dengan tegar karena dia percaya sama Allah. Kalau kita hanya percaya sama diri sendiri, diri kita ada batasnya. Aduh, udah gak kuat nih. Saya lemah, tapi Allah maha perkasa, maha kuat. Kalau kita hanya mengandalkan teman, kadang-kadang kita malah ditinggalin ketika kita lagi butuh mereka. Tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Kalau kita mengandalkan materi, kadang-kadang materi itu justru merepotkan kita. Tapi Allah gak pernah merepotkan kita. Jadi cara untuk bisa gear up dan don't give up itu adalah dengan cara belajar, yakin, dan berserah sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Allah, saya tuh lemah, tapi kan Engkau maha kuat. Ya Allah, saya nggak berdaya, tetapi kan Engkau maha kuasa. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa, tetapi kan Engkau maha kaya. Ya Allah, saya sendirian, tetapi Engkau selalu menemani. Ya Allah, saya kecewa, tetapi Engkau selalu memberikan hak. Maka saya serahkan diri saya kepadamu, saya nggak akan menyerah. Saya percaya Engkau tidak akan meninggalkan hambamu. La tahzan, innallaha ma'ana. Kata Nabi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita nggak cuma berdua, ada Allah yang ketiga. Maka jangan bersedih, Allah bersama dengan kita. Masya Allah, berarti Allah bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang let's gear up, Betul. dan orang yang don't give up, Ustadz ya. Betul. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Mungkin ada yang mau Ustadz tambahkan lagi sebagai nasihat untuk kita, karena kita waktunya sudah mau di penghujung acara nih, Ustadz. Ya nggak berasa banget ya teman-teman ya. Ini kita udah mau di akhir aja nih. Mungkin yang terakhir ya, yang terakhir. Salah satu yang perlu kita coba renungkan dari tema kita yang luar biasa kali ini, Let's Gear Up, Don't Give Up, itu adalah iman itu adalah kekuatan. Makanya dalam bahasa Inggris disebut dengan spirit. Dia adalah motivasi, dia sebuah semangat. Jadi iman itu bukan sebuah teori, narasi, sebuah tulisan, bukan. Iman itu sebuah kekuatan bagi kaum muslimin. Sehingga kalau misalnya kita pengen gear up, kita pengen bangkit, kita pengen tangguh, dan kita nggak mudah menyerah, kekuatan yang harus kita bangun itu adalah kekuatan iman. Nah, salah satu cara membangun kekuatan iman itu adalah dengan puasa Ramadan. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah panggil orang yang beriman. Kenapa? Kok yang dipanggil orang yang beriman? Karena orang yang beriman pun imannya fluktuatif, naik turun. Kadang dia imannya bertambah, pada saat kayak gitu dia jadi kayak kuat banget gitu, nggak akan nyerah. Tapi kadang juga imannya berkurang, drop. Ketika dalam keadaan drop kayak gini, dia itu gampang putus asa, gampang berkeluh kesah. Terus gimana supaya dia bisa menjaga stabil imannya? Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, yang imannya naik turun, yang imannya fluktuatif. Kutiba alaikumusiyam, belajar puasa. Yuk berpuasa. Kenapa? Dalam puasa itu kita melatih kesabaran. Dalam puasa itu kita melatih ketangguhan. Dalam puasa itu kita melatih keridhaan. Dalam puasa itu kita melatih habit. Kita melatih pola hidup yang teratur. Dari mulai sahur sampai berbuka, gak boleh seenaknya kita. Jadi dengan momen Ramadan, kita coba untuk belajar Let's Gear Up, Don't Give Up itu dengan belajar berpuasa, dengan taraweh, dengan bangun sahur. Itu kan berat banget ya buat orang yang gak terbiasa bangun subuh. Sahur-sahur harus makan, kemudian tarawehnya juga ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Walaupun relatif sih, tapi ya tetap aja sholatnya lebih lama daripada yang biasanya. Kemudian ditambah lagi dengan lapar-lapar harus bekerja. Ditambah lagi mungkin dengan membaca Al-Quran, harus khataman dalam 1 bulan. Itu semuanya tuh latihan supaya kita bisa menjadi orang yang lebih tangguh dan gak gampang menyerah. Jadi let's gear up, don't give up, terutama di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiq, jazakallah khair untuk pemaparan dengan tema kita di podcast bersama Yamaha Jabar ini, yaitu Let's Gear Up, Don't Give Up bersama Ustadz dan Ataki. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Ini kalau misalnya saya mau ngasih conclusionnya, dihubungkan dengan nih Yamaha Gear 125 ini ya. Ini yang pertama, desain tangguh. Kita harus tangguh sebagai seorang pribadi ya Ustadz ya. Dengan cara kita mengasah keimanan kita, dengan memperbesar kesabaran kita. Yang kedua adalah ini ada yang namanya answer back system, dimana kita harus tahu nih kan, kalau misalnya nyari motor dengan fitur ini kan canggih Ustadz. Dipijit aja feature ini langsung bisa ketahuan nih motornya di mana. Mungkin dengan kita tahu harus bersabar, harus memperkuat iman kita, kita bisa tahu kemampuan dari diri kita ya. Dan selanjutnya ada stop and start system, di mana kita harus tahu ini saatnya kita harus berjuang lebih keras, harus gear up terus, harus tahu di mana kita mungkin jangan sampai menyerah, karena tadi kalau kita mengetahui keutamaan sabar ini sangat luar biasa, karena ujung-ujungnya menurut Ustadz adalah kemenangan. Selanjutnya ini double hook, ini dimana kita kan kalau menggunakan Yamaha Gear 125 ini bisa membawa bawaan yang banyak ya. Kalau menggunakan double hook juga mungkin dengan kesabaran kita bisa mungkin beban kita ditambah sama Allah, tapi keutamaan atau mungkin kemenangannya kita juga
bakalan diberikan kelimpahan rizki mungkin, atau mungkin keutamaan yang lainnya sebagai seorang yang beriman. Dan selanjutnya adalah pijakan kaki anak di Yamaha 125 ini adalah kita memang harus berpijak tadi ya. Sesuai dengan nasihat dari guru kita Ustadz Hanan Attaqi, kita harus berpijak kepada keimanan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini pijakan yang tepat banget untuk kita berlatih yang namanya kesabaran ya. Pokoknya semangat, let's gear up, don't give up. Jangan lupa buat teman-teman, Ustadz terima kasih banyak ya jazakallah khair buat pemaparan yang sangat luar biasa obrolan kita ini. Jangan lupa ini tonton videonya sampai selesai teman-teman. Nanti bisa ceritakan momen let's gear up don't give up-nya teman-teman ya di kolom komen di bawah, dan juga bisa posting. Jangan lupa bisa di tag @yamaha.jabar. Nantikan ada hadiah 1 juta rupiah buat teman-teman semuanya. Pastinya jangan lupa juga, ini keren banget nih, nanti kita pulang cobain lagi kali ya. Oke. Siap ya. Kita harus pamit. Terima kasih yang sudah menyaksikan obrolan saya bersama Ustadz Hanan Attaqi. Pastinya terima kasih banyak untuk Yamaha Jabar, dan juga terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa ya ikutan itunya tuh kuis yang kalau pengen dapat hadiah 1 juta rupiah. Ustadz terima kasih banyak. Kita coba lagi Yamaha gearnya 125 ya. Asik. Kita pamit berdua. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan perkataan, kehilafan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kita berdua pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's gear up, don't give up. Yamaha.